Oke. Sudah tampil ya untuk ini share screen Ya, saya? sudah tampil. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Ella Dwi Anggraini, bisa dipanggil Ella. Oke, karena saya lulusan UAD, jadi saya kenal dengan Bu Dewi karena kebetulan Bu Dewi ini merupakan pembimbing saya dari mahasiswa baru sampai dengan skripsi ya Bu ya. Terima kasih banyak kepada Bu Dewi. Oke, di sini saya akan sharing tentang pengalaman saya sebagai sistem analis di dua perusahaan ini. Sebenarnya pengalaman saya belum terlalu expert, jadi di sini saya ingin sharing saja terkait apa yang baru saya dapat gitu. Saya sudah bekerja di dua perusahaan, yaitu Netsolman dan Salt, di mana Netsolman ini adalah perusahaan yang tempatnya di Jakarta, di Jogja, tepatnya di Jalan Wonosari. Netsolman ini merupakan perusahaan besar yang terdiri banyak dari SBU, utamanya yaitu IT, di mana di IT-nya di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk software host, yang base-nya itu by project, kemudian yang kedua itu base-nya by project juga, namun lebih ke MLM. Kalian pasti tahu dong apa itu MLM, multi level marketing. Di sini membuat web profile, kemudian web admin, dan virtual account untuk para usernya. Tapi lebih fokus ke MLM. Begitu. Oke, lanjutnya itu di Netsolman saya bekerja sudah 2 tahun, dari lulus dari UAD itu 2019, kemudian sampai 2022 Januari. Kemudian saya lanjut di Salt. Salt ini perusahaan di Jakarta. Perusahaannya lumayan bagus, sangat bagus untuk kelas dunia software house. Di Salt ini terdiri dari beberapa SBU juga, selain dari software host dari Best of Project, dia juga mempunyai produk yaitu Salt Academy. Seperti kalau kalian tahu itu seperti Udemy, kelas kita seperti itu. Oke, next ya. Oke, bekerja sebagai sistem analis. Bayangan kalian akan pekerjaan sistem analis itu pasti nggak jauh dari coding atau lepas dah dari dunia coding gitu ya. Sebenarnya ya, sistem analis kok nggak bersentuhan dengan coding ya. Cuman di sini sistem analis harus tahu base dari programming itu seperti apa. Karena di sini kalian harus paham dong. Misal kalian mempunyai requirement pembuatan fitur. Kalian akan menganalisa gimana fitur itu bisa di-deploy atau tidak gitu. Di-develop bisa tidak. Jadi kalian akan memikirkan sampai segitunya. Setidaknya kalian harus memahami apa itu basic dari programming gitu. Kemudian sistem analis itu merancang sistem. Ya, merancang sistem itu dimulai dari kalian ingin membuat proyek apa. Kalian nentuin mulai dari alurnya, terus kemudian nentuin siapa sih role dari sistem kalian, terus kemudian teknik apa aja yang kalian pakai, mungkin dari bahasa pemrograman apa yang akan dipakai, database apa yang akan dipakai, seperti itu akan dipikirkan oleh sistem analis. Kemudian, misal saja payment method atau metode pembayaran, itu jika based on project, kalian akan diskusi terdahulu dengan para klien. Yang menentukan itu biasanya dari klien. Namun, sistem analis akan mensuggestkan payment method apa yang pantas untuk sistem yang akan dibuat nantinya. Namun, jika kalian itu based on product,
Misal kalian ini meng-create produk baru untuk tim kalian sendiri, tidak dengan perusahaan kalian. Itu akan yang menentukannya pasti dari kalian, dari tim kalian sendiri. Jika memang pakai payment method melibatkan pihak tertentu, pasti kalian harus mengadakan kerjasama dengan third party, begitu. Jadi tergantung dari kebutuhan. Kemudian sistem analis itu pengatur waktu untuk programmer. Ya, kenapa bisa dibilang pengatur waktu? Karena dari sistem analis kita tahu kebutuhan dari sistem itu apa saja. Kemudian berapa lama dikerjain oleh programmer, berapa lama nanti akan ditester, terus kemudian estimasi kapan sistem itu bisa dipakai oleh si klien, gitu. Terus kemudian sistem analis itu harus jago dokumentasi. Sebenarnya nggak jago-jago banget. Yang penting kalian paham akan perancangan sistem yang akan kalian buat. Bagaimana dokumen itu bisa dibuat untuk dimengerti para development, baik back-end maupun front-end, maupun juga tester. Gitu. Sebenarnya dokumen dari sistem analis itu biasanya digunain untuk misal dari tim kalian. Tim kalian misal terdiri dari 5 orang. Satu dari tim kalian itu keluar, resign gitu ya. Itu nanti dokumen itu akan sangat bermanfaat jika ada tim baru yang baru masuk. Tanpa kalian harus menjelaskan ke mereka, mereka dapat memahami sistem yang udah dibuat itu dengan dokumen dari sistem analis. Gitu. Terus kemudian sistem analis itu harus komunikasinya jago. Ya, itu pasti. Karena sistem analis itu harus berhadapan dengan klien. Dokumen yang kita buat, dokumen yang sistem analis buat, itu narasumbernya adalah klien. Kalian tahu akan scope requirement yang kalian buat, yang akan kalian tuangkan di dokumen, itu narasumbernya adalah klien. Dan begitu juga saat kalian diskusi dengan klien, harus memiliki knowledge yang lumayan bagus, di mana itu semua aspek-aspek tadi itu bisa kalian pelajari seiring kalian mempelajari sistem analis begitu. Jadi enggak kalian baru masuk sebagai sistem analis, misal saja kalian baru lulus kuliah langsung bekerja sebagai sistem analis. Kalian enggak harus expert di semuanya tadi ya yang udah saya sebutin. Tapi kalian akan belajar. Kalian akan menghadapi semua poin-poin itu tadi. Begitu. Itu gambaran tentang sistem analis. Oke, ini saya jelasin beberapa contoh dokumen SRS. Dokumen SRS ini sangat penting untuk di posisi sistem analis ya. Karena dengan dokumen SRS ini semua berpandangan atau beracuan dengan dokumen ini. Karena dengan dokumen ini scope dan description dari requirement itu sudah tercantum. Ini saya contohkan ya. Untuk Story ID. Story ID ini melambangkan fitur. Fitur apa saja yang ada di pengembangan itu. Misal saja di drop 2 ini. Drop 2 ini maksudnya adalah masuk dalam pengembangan keberapa. Misal aplikasi kalian itu sudah rilis, namun ada pengembangan. Pengembangan itu ini udah masuk ke pengembangan kedua, makanya ini ditulis D2. Untuk Story ID ini tidak ada patokan ya, untuk penomorannya seperti apa, itu lebih ke manajemen dari sistem analis aja, enaknya bagaimana. Kemudian Story ID ini gunanya untuk apa sih? Story ID ini sangat penting untuk klien terutama, kemudian untuk sistem analis, kemudian untuk tim desain dan tim programmer.
Kenapa bisa begitu? Karena jika gini nih, misal pada pengembangan kedua ini kita akan mengerjakan fitur homepage dan testimonial dan bla bla bla. Nggak mungkin kan kita akan menyebutkan fitur satu persatu. Karena tidak mungkin nih, tidak menutup kemungkinan misal fiturnya itu sangat banyak. Tidak mungkin dong kita ngelis satu-satu. Nah, biasanya Story ID ini digunain misal untuk menjelaskan di pengembangan kali ini kita akan mendevelop atau melakukan pengembangan mulai dari drop 2, 003, E1, 2 sampai E1, 10, misal gitu ya. Kemudian Story ID ini juga digunakan untuk tester. Jika tester nanti akan membuat test case atau apa ya test case itu? Test case itu seperti pengujian. Jadi unit pengujian. Iya. Jadi misal saja nih, misal ada form login. Jadi nanti si tester ini akan menjelaskan membuat test case pengujiannya itu tidak boleh menggunakan huruf atau tidak boleh menggunakan angka. Seperti itu. Itu nanti akan dibuat oleh tim QA atau tester berdasarkan story ID dan descript dari fitur tersebut. Oke, story ini adalah fiturnya. Kemudian detail requirement ini nanti sistem analis bisa bekerja sama dengan tim desain dan tim programmer. Sebelum kita bekerja sama dengan tim desain dan desain dan programmer, kita ada discuss dulu nih terkait requirement dari klien itu sudah mencukupi atau belum dengan requirement-nya. Jika memang sudah, baru nanti sistem analis akan menganalisa kebutuhan di image editor di homepage itu ada apa aja ya. Oke, ini ada hero banner, background, kemudian ada logo image-nya, kemudian di about us itu butuh content image, icon image. Ini kita yang membuat. Kemudian kita analisa kebutuhannya itu filenya maksimal 2 MB nih, untuk ukurannya segini. Gitu ya. Setelah kita menganalisa semua ini, nanti kita akan discuss dengan tim desain dan programmer. Apakah semua description-nya ini bisa dikerjakan oleh desain dan programmer. Biasanya seperti itu. Jika memang nanti dari programmer ataupun desain itu tidak bisa mengakomodir descript dari requirement-nya, biasanya kita harus confirm lagi dengan si klien. Begitu. Oke, lanjut ya. Kemudian relasi sistem analis dengan divisi lain. Oke, ini saya bagi jadi 6 ya. Dari sisi kanan, ini non-teknis. Dan dari sisi kiri, ini tim teknis. Sistem atau requirement itu nanti akan datang dari klien. Di mana klien itu menjelaskan kebutuhan mereka itu seperti apa, namun biasanya tidak detail. Itu pada kenyataannya pasti tidak detail. Nanti tugas kita itu harus menganalisa batas dari requirement-nya itu seperti apa. Kemudian misal mereka menggunakan third party, kita harus tahu third party yang dia gunain itu apa aja. Terus kemudian ada concern apa, misal kliennya kita anggap saja Telkomsel nih. Telkomsel harus menggunakan nomor Telkomsel misalnya, harus saat login harus menggunakan nomor Telkomsel. Nah, itu harus di-clearkan terlebih dahulu dengan klien, baru kita buat dokumentasinya. Setelah dokumentasi itu sudah menurut kita sudah sesuai dengan klien, maka dokumentasi itu diberikan kepada tim bisnis. Nah, di sini tim bisnis itu akan menganalisa jika memang butuh untuk third party, mereka akan riset terkait third party tersebut. Misal aja payment methodnya ya. Payment method itu kan banyak ya. Misal ada kita gunain bank langsung, pakai VA itu, ataupun kita pakai wallet.
misal OVO, GoPay gitu. Nah, itu kita harus tahu skopnya sampai mana. Jika memang kita menggunakan wallet, maka tim bisnis akan mencarikan informasi. Informasi apa aja yang dapat digali oleh bisnis tim ini. Biasanya mereka itu akan discuss dengan third party itu terkait API yang mereka gunain, yang nantinya bakal dikonsum kepada kita, yang akan kita gunain. API-nya itu apa saja. Terus kemudian field apa aja yang akan digunakan. Misal kalau di OVO kita harus nginputin ID OVO. Itu harus di-clear-kan terkait form-form apa aja yang dibutuhin, nanti akan berpengaruh ke database kita. Gitu. Setelah dokumen ini clear dengan tim non-teknis, nanti kita kasih dokumen itu ke tim UI UX. Saat itu UI UX buat desainnya, jika sudah selesai nanti akan discuss tim UI UX, sistem analis, dan klien. Dari situ nanti klien bisa melihat sistem yang akan kita buat nanti itu seperti apa. Sudah terlihat kan desainnya seperti apa, alurnya seperti apa. Itu nanti jika klien itu tidak setuju ataupun kurang make sense dengan alur yang diinginkan dengan klien, itu biasanya revisiannya itu di UI UX. Karena apa? Kita menunjukkan desainnya itu. Karena saat development udah dimulai, itu harapannya tidak merubah alur. Karena kalau kita sudah merubah alur, itu akan berefek ke timeline. Nah, tadi ya, kita sempat bahas tentang mengatur waktu programmer, sistem analis itu. Karena sistem analis itu sebaiknya dia mempunyai target. Untuk membuat desain, ini perlu berapa waktunya. Jika memang sudah fix, nanti dikasih ke tim QA atau tim programmer. Jadi kalau misal udah masuk programmer, terus nanti ada perubahan alur, itu akan berpengaruh terhadap timeline yang kita buat. Gitu, yang berefek nanti akan tambah lama untuk klien gunain sistemnya. Gitu, biasanya ya klien akan confirm ke kita, kapan ini jadinya, gitu. Oke, setelah desain itu selesai, nanti kita akan ada discuss dengan tim QA. Nah, tadi kita sempat bahas tentang test case ya. Nah, saat ini tim QA akan membuat test case saat dia mendapatkan dokumen dari sistem analis dan desain dari UI UX. Apa aja sih test case yang mereka buat? Test case dari QA yang mereka buat itu misal negatif testing, positif testing. Nah, apa yang dimaksud negatif dan positif testing? Misal saja kita konteksnya mau login tadi ya. Kalau password itu harus huruf semua. Itu harus ditentuin. Jadi nanti setelah semua sudah selesai di develop, itu tim QA akan menguji sistem itu sesuai kebutuhan dari dokumen sistem analis tadi. Gitu. Oke, selanjutnya jika ini sudah dibuat, nanti dari tim desain juga langsung ke programmer. Nanti ke programmer itu akan dijelasin nih, ini alurnya seperti apa ya. Terus kemudian kita akan ada gunain third party ini loh. Terus kemudian berarti kalau kita gunain third party ini, kita menggunakan konsum API third party dong, gitu ya. Nanti programmer akan menganalisa juga terkait mungkin server, mungkin secara teknisnya ya dari programmer itu nanti akan didiskus dulu oleh tim programmer. Ada kemungkinan juga itu melibatkan sistem analis. Sistem analis nanti akan membuat sequence diagram, flow, terus kemudian DFD atau IRD. Itu sangat penting untuk programmer karena mereka akan beracuan dengan dokumen itu. Gitu. Oke, selanjutnya tools. Tools apa aja yang digunakan oleh sistem analis? Ini dibagi 3 ya. Yang pertama itu ada Draw.io, Visio. Nah, keduanya ini untuk membuat
mmm, misal flowchart, DFD, sequence diagram, itu kalian bisa buat di sini nih, di draw.io ataupun Visio. Ini free ya, untuk draw.io dan Visio-nya. Kalian bisa coba-coba di situ, kalau misal ada tugas dari kampus, kalian bisa nih coba coret-coret di sini. Ini juga online, bisa draw.io. Gitu. Terus setelah kita membuat ini, diagram, kita udah punya requirement dong, kita udah punya requirement, udah punya diagram, pasti kita udah punya bayangan untuk membuat wireframe. Nah, nanti kalian tuangin pemikiran ataupun alur yang sudah kalian buat di dokumen itu, nanti dalam bentuk wireframe. Kalian bikin di Balsamiq. Nah, nanti wireframe-nya ini kalian bisa coba-coba, misal dalam bentuk mobile apps ataupun web gitu juga bisa. Kalian bisa belajar-belajar banyak ini di Balsamiq gitu. Terus kemudian ada Word dan Excel. Itu pasti digunain oleh sistem analis. Kenapa? Karena semua dokumen terkait dokumen SRS tadi juga dibuat di Word dan Excel yang mana itu akan di-share ke klien dan tim teknis. Begitu. Itu dalam konteks gini ya, kalau misal klien kalian itu aware dengan kebutuhan mereka, jadi mereka akan selalu ngecek nih progresnya sampai mana dan apa aja kendalanya gitu. Kalau klien kalian itu nggak aware dengan fitur yang mereka inginkan, just ngomong, pokoknya aku pengen e-commerce gitu. Mereka nggak tahu nih fitur apa aja yang di e-commerce. Nah, itu biasanya kalian membuat listing fitur dulu. Kalian research, kemudian membuat benchmark. Benchmark itu misal misal ini aja, Shopee, Tokopedia menggunakan payment method apa gitu. Terus kalian akan tahu kan dari para kompetitor ini, kompetitor e-commerce ya. Nah, nanti kalian akan menentukan mana nih yang akan saya konsum atau saya gunain gitu. Nah, nanti itu akan dipresentasikan ke klien agar klien itu mempunyai pandangan fitur yang mereka inginkan itu seperti apa, itu apakah sudah sesuai dengan yang kita riset, yang kita tentuin alurnya, itu udah sesuai atau belum, nanti biasanya mereka ngecek di Word atau Excel. Ataupun kalian bisa membuat tampilannya itu di Figma atau Adobe Illustrator. Kalau Figma dan Adobe Illustrator ini menurutku lebih ke sekunder ya, kalau untuk analis, karena ini lebih ke dokumentasi, agar lebih cantik aja gitu. Kalau misal kalian nanti di UI UX ini sangat perlu banget nih kalau Figma sama Adobe Illustrator. Jadi menurutku sistem analis itu akan bersinggungan sama semua divisi ya. Jadi kalian akan tahu nih mereka itu pakai apa aja. Dan kalian juga pasti ingin penasaran dong yang mereka gunain tuh apa aja. Misal Figma, Figma pasti digunain oleh UI UX. Kalian bisa belajar di situ juga. Kalau menurutku sistem analis itu nanti kalian bisa banyak belajar dari beberapa divisi. Karena teman kalian banyak. Teman kalian itu ada QA, ada UI UX, ada programmer. Jadi wawasan kalian itu tidak melulu di situ aja. Nggak melulu, misal QA, kita nggak melulu hanya membuat test case ataupun testing aja ya gitu. Kalau sistem analis, kita bisa nih belajar sebagai UI UX, bisa belajar sebagai QA, bisa belajar sebagai programmer gitu. Jadi peluang dari sistem analis ini, kalau misal kita udah expert di dunia sistem analis, kita juga bisa menjadi misal PM. PM itu biasanya itu yang mengatur jalannya dari sistem analis, jalannya dari pembuatan aplikasi gitu. Misal timeline itu biasanya dibuat oleh si PM, tapi kalau nggak ada PM, biasanya juga sistem analis yang membuat. Begitu. Oke, lanjut. Salary-nya berapa sih untuk sistem analis? Pasti kalian juga bertanya-tanya ya, untuk
aku mau kerja di mana nih? Aku mau kerja sebagai apa nih? Sebenarnya gaji dari sistem analis ataupun pekerjaan lain itu berasal dari skill kalian. Pertama itu dari skill kalian. Yang kedua itu dari tempat kalian. Misal kalian kerja di Jogja ataupun di Jakarta, otomatis beda dong untuk rate gajinya kita gitu. Kalau misal kalian pengen gajinya besar, otomatis kalian harus meningkatkan skill kalian. Karena menurut aku di dunia IT ini kita nggak boleh punya pemikiran yang gampang puas gitu ya. Kalau menurutku sistem analis ataupun kita di dunia IT, kita harus punya pemikiran yang luas, yang dimana aus akan pengetahuan, aus akan teknologi gitu. Karena kalau kita mudah puas, nantinya kita, misal aku aja nih, kalau misal aku udah puas nih dengan sistem analis sekarang, mungkin nanti 5 tahun atau 10 tahun kemudian aku nggak bisa apa-apa kalau aku nggak update tentang skillku gitu. Jadi menurutku IT itu kita harus aus akan knowledge kita ya, gitu. Untuk sharingnya mungkin cukup ya Bu ya, atau Mas Eko? Mungkin tak kembalikan ke Ibu Dewi ataupun Mas Eko. Baik, terima kasih Mbak Ella penjelasannya sangat detail ya. Mungkin kita Bu langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Ya, masuk sesi tanya jawab diskusi aja, Oke. santai. Oke, mungkin ini sistemnya Mbak. Jadi ada yang bertanya langsung dijawab aja gitu ya satu-satu. Oke, bisa-bisa. Oke, Ya, satu-satu. bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Belum ada yang nanya, saya dulu aja deh. Saya pancing-pancing dulu. Oke, Bu. Oke, Mbak Ella, menarik sekali ya tadi penjelasannya tentang working as a system analyst, bekerja sebagai seorang sistem analis. Ini agak berbeda sih sebenarnya dengan pengalaman saya. Saya sebelum jadi dosen kan saya 4,5 tahun juga sebagai software engineer ya. Ya. Memang kalau di perusahaan saya dulu setiap orang itu yang masuk itu kategorinya sebagai software engineer dan bisa berperan sebagai programmer atau sebagai QA atau tester gitu ya. Jadi selama 4,5 tahun bekerja itu saya menjalani beberapa kali project. Kemudian di project A saya sebagai programmer, tapi nanti di project B saya sebagai QA gitu. Sebenarnya QA pun juga kan coding ya, automated testing. Jadi ya sebenarnya programming juga. Cuman kalau di tempat saya yang dulu itu berbeda untuk sistem analis gitu. Jadi sepengetahuan saya tidak ada fresh graduate yang masuk sebagai sistem analis di tempat saya dulu. Karena di tempat saya dulu bekerja itu kan teknologinya teknologi smart card ya, yang mana itu mungkin teknologinya kan spesifik, tidak umum dan tidak ada di perkuliahan gitu ya. Jadi kalau anak baru masuk itu nggak mungkin langsung bisa jadi sistem analis gitu karena perlu mempelajari teknologinya dulu dan segala macam. Jadi ini menurut saya sesuatu yang berbeda gitu ya dengan pengalaman saya dulu bahwa Mbak Ella lulus dari S1 Teknik Informatika UAD kemudian bekerja sebagai sistem analis gitu ya di software house. Nah, pertanyaan saya ketika masuk pertama kali itu ya, jadi masih culun-culun lulus dari S1 gitu, masuk dunia kerja jadi sistem analis itu apakah ada mentornya atau gimana? Maksudnya kayaknya kan kalau misalnya project gitu ya nggak bisa sih kayaknya anak fresh graduate langsung diserahin tanggung jawab sebagai sistem analis di satu project gitu. Menurut saya agak-agak riskan gitu ya. Apakah dulu ada mentornya gitu, jadi terlibat dalam satu project tapi ada mentornya atau ada timnya beberapa orang yang mengerjakan analisis gitu atau seperti apa? Mungkin itu aja pertanyaan saya sekarang. Oke, Bu Dewi. Terima kasih pertanyaannya. Saya penjelasan dulu ya terkait perusahaan yang sekarang. Jadi
kalau Bu Dewi tadi sistem analis itu dia diawali dengan dia programming dulu, dia bisa QA juga, kemudian dia baru bisa nih SA gitu ya Bu ya. Iya betul. Kalau Kalau di tempat kerja saya dulu seperti itu. Jadi ya, SA itu udah mungkin experience 4-5 tahun baru jadi SA gitu. iya, karena terkenalnya SA itu pasti begitu ya Bu ya. Kalau di perusahaan sekarang itu kita udah dibagi lagi untuk SA itu lebih ke merancang dan dokumentasi ya. Karena di situ kalau misal kita mau nentuin kita pakai server apa, terus kemudian secara teknisnya lah, hal-hal secara teknisnya itu sudah ada timnya, yaitu tim ini technical architect. Jadi mereka nanti yang akan membantu kita untuk pendokumentasian secara detail. Begitu. Itu tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Belum tentu di perusahaan sekarang, misal kalian mau apply di perusahaan tertentu nih, belum tentu nanti posisinya sama kayak di tempatku, atau bisa jadi posisinya sama seperti tempatnya Bu Dewi dulu gitu. Jadi kebutuhan dari sistem analis itu kalian harus clearkan dulu nih di awal waktu kalian mau daftar pekerjaan. Apa saja job desk yang akan kalian kerjain gitu. Karena pasti beda-beda. Expect-nya perusahaan ke kita tuh pasti beda. Jadi perlu dari kalian itu untuk memastikan job desk yang akan kalian kerjain itu apa aja. Begitu. Oke, kalau tadi pertanyaannya apakah ada mentornya atau enggak, terus kemudian sistem analis kan pasti mulai dari senior ya atau udah expert. Oke, pertama kali aku kerja emang aku sebagai sistem analis di salah satu perusahaan di Jogja itu langsung masuk project atau enggak? Pasti enggak, karena pasti perusahaan akan ragu dong terhadap kita yang baru, apalagi sistem analis, langsung masuk ke dalam project yang sudah pasti gitu ya. Biasanya kita itu ada mentornya. Mentornya itu ya tim analis kita sendiri ataupun tim non teknis. Dan tim non teknis itu biasanya ada tim bisnis, kemudian ada tim desain, pokoknya yang selain tester dan programmer deh gitu. Nah, nanti kita akan banyak sharing di situ. Kita dikasih ini, kita disuruh menganalisa membuat suatu sistem. Sistem ini harapanmu akan dijadiin seperti apa, flow-nya seperti apa, kebutuhannya apa, itu akan kita analisa. Kemudian kita akan present ke teman-teman, nanti teman-teman apakah ada masukan ke kita, nanti kita mulai research lebih dalam lagi, terus disitulah kita tuh akan paham apa kekurangan kita yang akan kita kulik lagi, gitu, akan kita belajarin lagi gitu. Kita nggak langsung masuk di satu project itu nggak masuk. Tapi dari perusahaan biasanya pasti memberikan challenge buat kita untuk menganalisa sebuah project gitu. Sebenarnya projectnya itu juga belum tentu akan rilis, tapi kita karena sistem analis itu merancang ya, makanya kita tuh harus mereka perusahaan tuh ingin lihat kita itu sampai mana menganalisanya. Terus kemudian nanti dari perusahaan akan mengarahkan kita, oh kamu itu harus nganalisanya sampai ke database-nya loh gitu. Oke, berarti kita punya SOP dong buat kita sendiri sebagai sistem analis. Oke, berarti sistem analis pertama kita membuat misal requirement-nya itu seperti apa. Misal list fitur dulu deh secara basic. Dari list fitur itu nanti kita riset juga nih dari kompetitor-kompetitornya. Kita membuat benchmark. Kemudian setelah itu kita detailkan fiturnya apa aja. Nah, setelah itu nanti kita buat dokumennya, kita present tadi ya. Begitu. Nanti kalau memang kita sudah bagus nih sama challenge dari perusahaan tadi, biasanya kita akan diajak untuk ikut ke project-project. Misalnya project-project kecil dulu deh gitu. Tapi ya emang itu sih nggak langsung masuk ke project, kita ada challenge tersendiri dari perusahaan itu. Menurutku itu sama sih dengan yang lain ya. Misal programmer itu juga seperti itu.
ada challenge dari perusahaan terlebih dahulu kalau kita masih junior ataupun kalau kita fresh graduate gitu ya. Itu pasti ada dari perusahaan untuk melihat batasannya kita tuh sampai mana gitu. Kecuali kalau kalian itu memang sudah punya pengalaman 2 tahun. Itu pasti langsung diajak masuk ke project langsung gitu. Karena perusahaan sudah tahu skillnya kita sampai mana. Begitu Bu Dewi. Oke, baik Mbak. Terima kasih penjelasannya. Silahkan ayo yang lain mau bertanya, mumpung ada narasumber praktisi di forum ini. Silahkan kalian boleh tanya-tanya bebas seputar tentang sistem analis. Mungkin kadang ya, saya ngelihat kadang mahasiswa IT yang tidak suka teknis itu juga sebenarnya banyak, dan nggak cuma di UAD gitu ya, di ITB pun juga gitu. Banyak mahasiswa yang pada akhirnya pengen pekerjaan yang related sama IT tapi nggak teknis gitu. Nah, jadi sistem analis ini menjadi satu pilihan ya, pilihan yang bisa diambil nantinya. Oke, bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau nanya nih. Oke, Mbak Ella, tadi saya tertarik ya sama yang dikatakan Mbak Ella terkait praktisi IT ini jangan haus gitu, jangan cepat puas. Harus haus, jangan cepat Haus. puas. Nah, itu sebenarnya konsepnya udah mulai saya terapkan ya ke diri saya sendiri di tahun ini. Jadi sebenarnya role saya itu sebagai mobile developer, tapi saya merasa, wah ini kurang nih kalau saya masuk perusahaan ini, nanti jangan-jangan saya ditaruh di sini, taruh di sini. Gimana kalau saya mempersiapkan diri saya gitu. Jadi saat ini saya juga sambil mempelajari tentang QA juga, kemudian tools-tools lain juga. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih yang harus saya persiapkan saat ini untuk menjadi seorang sistem analis untuk ready masuk ke perusahaan gitu, Mbak? Oke, jadi itu kembali ke diri masing-masing ya. Kalau kita pengen kerja di dunia IT, apalagi misal kita pengen programmer, berarti kita tahu dong skill kita itu bisa ngoding pastinya ya. Kalau kalian itu masih bingung, skill kalian itu belum bulat nih, misal aku programming tapi nanti takut nih kalau nggak bisa nanti aku dilempar jadi ini, dilempar jadi itu gitu ya. Nah, mumpung kalian ini belum masih bisa untuk eksplor banyak tentang divisi-divisi dari tim teknis ini sendiri, kalian bisa coba-coba. Dulu pun aku nggak langsung di sistem analis ya. Pertama itu aku pernah develop untuk aplikasi mobile. Itu pun sederhana. Aku pun itu ikut kursus gitu di Diskominfo. Nah, jadi carilah kesempatan kalian itu untuk mendapatkan tantangan. Jadi misal kalian ini penasaran ya dengan UI UX, ya udah kalian cari nih pelatihan-pelatihan tentang UI UX. Terus kemudian coba kalian terapin. Dari situ kalian akan paham nih, aku itu di aku itu feel-nya di UI UX apa di programmer apa di sistem analis ya gitu. Jadi kalian akan tahu kalian itu skill-nya di mana karena kalian itu sudah mencoba gitu ya. Jangan gini, beranggapan oh sistem analis itu nggak ngoding ya. Ternyata ya udah aku langsung daftar sistem analis tanpa kita tahu job desk dari sistem analis itu apa. Jangan seperti itu. Karena setiap perusahaan itu pasti beda-beda. Bisa jadi di tempatku sistem analis nggak harus ngoding nggak apa-apa, yang penting tahu basicnya. Kalau di tempat perusahaan Bu Dewi, sistem analis harus bisa coding juga dong gitu. Jadi jangan sampai kamu itu apply perusahaan di mana kamu belum tahu job desk kalian tuh apa gitu. Nah, gimana cara kita tahu skill kita sampai mana? Terus kemudian kita itu lebih feel-nya kemana, itu ya dengan cara mencoba, ikut kursus, ikut pelatihan, ataupun kita secara mandiri mencoba-coba. Misal tadi ya, ada Draw.io atau Visio, coba deh kita nganalisa, anggap aja e-commerce. E-commerce kita nganalisa, kita bikin list fiturnya, kemudian kita bikin flow, kemudian kita bikin DFD atau sequence-nya. Nah, kita ada kesusahan nggak di situ, atau
malah kita tuh menganggap itu tuh menarik gitu. Jadi dari situlah kita tahu skill kita tuh di mana dan feel-nya kita tuh di mana gitu. Jadi kalau kalian masuk di dunia kerja, kalian nggak ada rasa kayak paksaan. Ini bukan passionku dong gitu. Banyak kok orang yang masuk di dunia IT, itu juga dia tidak tahu job desk-nya apa, makanya dia merasa setelah masuk itu seperti tuntutan atau apa ya, tekanan karena mereka tidak tahu. Jadi kita harus perlu tahu job desk dari masing-masing divisi itu apa, biar kita itu belajar sebelumnya gitu. Karena di dunia apa ya, perkuliahan itu menurutku kita harus eksplor banyak jika memang kita langsung mau terjun di dunia kerja. Enggak serta-merta kita udah langsung bisa, itu enggak. Pasti kita harus belajar dulu. Kita harus belajar di luar perkuliahan. Karena di perkuliahan itu banyak tentang materi, makanya kita harus sering praktek di luar jam perkuliahan gitu. Kita bisa nyoba-nyoba mulai dari mulai dari analisa, terus kemudian kita praktekin satu-satu. Jadinya kita tahu kekurangan kita di mana dan skill dan feel-nya kita di mana gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Oh iya, Mbak. Satu lagi. Output dari sistem analis ini apakah tadi cuman SRS aja ya? Atau ada dokumen-dokumen lain lagi? Sebenarnya untuk output dari sistem analis itu kebutuhan dari perusahaan. Yang pasti itu adalah dokumen terkait requirement, kemudian ada flow dan lain-lain itu ya. Yang dimana itu harus dipertanggungjawabkan dengan si klien dan para tim teknis. Tapi untuk kebutuhan lainnya itu tergantung dari perusahaan. Kalau misal perusahaan saya itu lebih ke SRS ya, karena semua requirement, semua scope itu ada di SRS. Jadi dari SRS itu kita bisa menjelaskan ke tim teknis, kita bisa menjelaskan ke tim klien atau tim bisnis. Kalau dengan perusahaan yang dulu itu outputnya bisa dokumen SRS, bisa juga dengan dokumen ini, application concept gitu. Jadi kita membuat konsep aplikasinya tuh seperti apa gitu. Kita bisa ngeluarin wireframe juga, karena atas requirement itu kita bisa menggambarkan wireframe-nya itu seperti apa. Dan itu juga bisa dipresent ke klien terlebih dahulu jika memang proyeknya itu tidak memiliki waktu yang banyak jika menunggu desain. Jadi kita yang membuat wireframe dulu. Itu sesuai dengan kebutuhan sih, Mas. Oke, Mbak. Cukup jelas. Oke, gimana teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan nih dari Bu Dewi Soyus. Saya bacain ya Bu, ini sudah ditulis di chat. Izin bertanya, selama bekerja, apa tantangan Mbak Ella saat bekerja sebagai SA? Oke, makasih Bu Soyus. Tantangan selama menjadi SA. SA itu kan harus paham dan harus pintar untuk komunikasi ya. Karena kita harus bertemu langsung dengan klien. Kita harus paham klien kita itu seperti apa. Nah, tantangannya kita harus paham nih, requirement dari klien itu udah fix atau belum. Nah, kita harus nge-fix kan, requirement dari mereka itu udah sesuai atau belum. Itu perlu misal kita ada perjanjian, misal kita harus ada tanda tangan dengan klien, seperti itu. Tantangannya, misal kita tidak mempunyai dokumen perjanjian seperti itu juga, kita akan kena. Misal klien itu request-nya by chat-nya secara personal. Otomatis semua tidak aware dong dengan permintaan si klien. Jadi nanti kalau kita nggak ada surat perjanjian gitu,
kita biasanya kena tuntutan dari si klien ataupun dari tim teknis. Kemudian tantangan selanjutnya itu kalau sudah di-develop, udah rilis, tapi rilis ke klien ya, tapi ternyata klien itu memiliki pandangan lain yang tidak disampaikan saat kita diskusi. Biasanya klien itu seperti itu. Makanya kita perlu desain baik dari UI UX ataupun wireframe biasa sederhana yang harus di-clear-kan ke klien. Karena kalau tidak, itu akan mempengaruhi semua timeline kita. Programmer juga harus mengulang dari awal jika memang itu flow-nya berubah total gitu. Kemudian tantangan lainnya untuk sistem analis, kalau misal apa lagi ya? Oke, pengalaman di database deh. Database itu penamaan field pasti beda-beda ya setiap orang. Nah, tantangan kita harus tahu nih skill para programmer itu seperti apa, terus cara codingnya mereka, cara penamaan field-nya mereka itu seperti apa. Kita harus clear-kan ke mereka tentang penulisan itu yang benar tuh gimana. Biar nantinya kita waktu membuat IRD ataupun DFD itu sesuai dengan mereka, karena nggak menutup kemungkinan kita juga yang akan ngedit database itu sendiri gitu. Kita juga bisa menambahkan field itu juga gitu. Jadi kita harus paham dan punya skills di situ juga. Oke, berarti perlu plan, perlu kemampuan komunikasi ya, bagaimana jika kliennya pelin-pelan. Nah, itu tadi sempat saya bahas, kita harus membuat perjanjian. Jadi misal untuk pengembangan di tahap pertama, ini kita sebutkan aja fiturnya tuh ABC, terus kemudian kita deskripsikan. Fitur A ini seperti apa skopnya, deskripsinya seperti apa, nanti perlu surat perjanjian dulu dengan klien. Gitu, Bu. Mungkin ada lagi dari Bu Soyus? Ada dokumen lain nggak, Mbak? Kalau yang dari saya alami dulu tuh, memang kan klien ini suka banyak maunya ya. Yang bikin kita repot kan kalau udah berjalan proyeknya terus dia minta tambah ABC kayak gitu kan, itu yang bikin kita berantakan juga gitu timeline-nya. Nah, tapi kalau di tempat saya dulu tuh memang sebelum itu, jadi SRS itu dibentuk setelah ada dokumen yang ditandatangani gitu oleh klien. Jadi hasil diskusi dengan klien, requirements-nya seperti apa, itu dituangkan dalam suatu bentuk dokumen yang kemudian nanti sudah desain sama klien. Artinya kalau sudah desain, ditandatangan oleh klien, nanti di tengah jalan harusnya tidak berubah. Kalau misalnya ada perubahan, maka ada konsekuensi finansial gitu ya ke klien. Apakah di tempat kerja Mbak Ella juga menerapkan hal yang seperti itu? Oke, Bu Dewi. Itu tergantung dari proyek yang akan kita kerjain ya. Kalau misal kita masih proyek baru, biasanya pasti ada. Itu biasanya dokumen MOU. Nah, nanti dokumen MOU itu nanti akan menentukan biaya dan lain-lain ya pastinya. Tapi kalau misal proyek itu sudah mengalami pengembangan, biasanya cukup dengan dokumen SRS, di mana dokumen SRS sendiri itu di paling bawah itu ada dokumen persetujuannya. Itu dari mengetahui dari klien, tim bisnis, dari tim-tim, misal tim programmer, sebagai lead-nya, itu pasti ada, Bu. Karena di SRS itu sudah lengkap requirement dan scope dari permintaan klien. Begitu. Nanti si klien itu biasanya kalau misal itu klien perusahaan besar, dia memiliki dokumen sendiri. Nah, dokumennya mereka itu akan relate dengan kita dengan story ID tadi. Story ID di SRS-nya.
Makanya mereka itu akan mengecek progres kita itu melalui dokumen mereka dan dokumennya kita gitu. Kalau untuk dokumen lain itu lebih ke sisi teknis. Kalau dengan klien itu biasanya MOU dan SRS ya, atau kalau enggak itu BRS. BRS itu lebih dari tim bisnis ya. Misal kita menggunakan third party ataupun nantinya kita menggunakan yang lainnya lah, misal pihak ketiga yang lain gitu, biasanya dari tim bisnis. Kalau untuk dokumen lain di tim teknis, lebihnya saya buat untuk tim BE sama FE. Kalau FE itu lebih ke proses bisnis. Jadi flow-flow dari semua fitur itu nanti saya jelasin ke FE dan juga diberikan dokumennya, digambarkan gitu. Kalau untuk tim back-end, biasanya itu gambaran tentang field dari database. Jadi nanti akan ada entity apa aja, kemudian field-nya apa aja. Nah, kalau misal dari kita itu udah fix, nanti kita discuss dengan programmer. ERD yang kita buat seperti ini, apakah udah sesuai dengan tim programmer gitu. Nanti akan programmer akan ngecek nih, fit yang kita buat itu, yang kita analisa itu udah sesuai belum dengan permintaan atau sudah sesuai belum dengan deskripsi yang mereka inginkan gitu. Biasanya seperti itu, Bu Dewi. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Suya ya. Izin bertanya Mbak, berdasarkan pengalaman selama menjadi SA, basic programming yang seperti apa yang harus dipersiapkan? Oke, jadi basic programming itu pasti diajarkan di perkuliahan ya. Seenggaknya kalian itu paham tentang programming, yang dimana programming ada if, else, dan lain-lain perulangan itu kalian seenggaknya paham. Karena gini, flow yang dibikin analis itu pasti nanti diterapkan programmer. Misal saja nih, di flow ada decision, itu jika maka gitu ya. Terus di programmer nanti bisa nerapin nggak kalau misal aturannya begini, misal lebih dari 0, ataupun nanti misal si user udah daftar atau belum, kayak gitu-gitu bisa di apply nggak sama si ini programmer gitu. Jadi secara basic aja yang pernah dipelajarin di dunia perkuliahan gitu. Ya seenggaknya create, delete, update, lebih ke query kalau untuk analis ya. Jadi kalian bisa relate untuk per tabel itu seperti apa, nanti join per tabel itu seperti apa, kayak gitu. Itu yang biasanya lebih ditekankan di analis. Oke, ini ada yang angkat tangan nih. Kita kasih kesempatan dulu. Pascalino. Izin bertanya. Untuk Kak Dela, saya mau tanya pendapat untuk Kak Dela. Kalau misalnya, kan dalam IT banyak bidangnya. Programmer sendiri banyak bahasa pemrograman yang dipelajari kan. Golang, terus Java, terus data analis juga banyak juga bidang yang dipelajari. Nah, mending kita mempelajari banyak bidang atau kita expert di satu bidang yang sekarang kan Kak Dela udah kerja kan, pasti udah tahu apa yang diperluin perusahaan kayak gimana gitu sih. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi gini, kita harus expert atau enggak itu kita harus tahu dulu dong kekurangan kita, skill kita di mana. Misal saja tadi Masnya itu lebih ke programmer gitu ya. Kalau aku programmer, aku harus mempelajari semua bahasa atau enggak ya? Enggak, menurutku enggak. Yang penting kita tahu basicnya. Nah, kita baiknya lebih fokus ke satu bahasa saja. Tapi jangan maksudnya bahasanya itu yang sering digunain ya. Yang nantinya semua perusahaan itu pasti membutuhkan kalian gitu. Kalau kalian sudah expert di satu bahasa, biasanya gampang untuk menguasai bahasa yang lainnya. Gitu kalau menurut aku. Kita harus tahu dulu, kita mau di divisi apa. SA,
programmer atau desain ataupun yang lainnya. Kita harus tahu itu dulu. Nah, di dalamnya programmer, desain itu pasti ada apa ya, spesifikasi lagi. Misal programmer harus bahasanya yang apa yang kalian spesifikasi. Kalau misal UI UX itu banyak, bukan hanya sekedar ngedesain bikin apa ya, bikin wireframe yang udah jadi gitu. Itu enggak. Jadi UI UX itu juga ada cabangnya lagi, misal UX researcher, terus kemudian ada UX writer. Kalau misal kalian suka nulis atau suka bahasa-bahasa gitu, suka writing lah, itu juga kalian bisa bergabung juga tuh di UX writer. Jadi misal kita butuh konten apa gitu, nanti UX writer juga bisa di situ, fokusnya di situ. Jadi kita tentuin dulu mau programmer, SA atau QA, baru di dalamnya kita lebih fokus lagi nih. Misal programmer ya, kalau misal mau golang ya udah kita golang dulu gitu. Baru nanti kalau kita nyari kerja ya udah kita nyarinya yang sesuai dengan skills kita. Misal golang ya carinya yang programmer golang gitu. Karena kalau perusahaan itu nyarinya bukan programmer gitu aja enggak. Pasti programmer dengan skill golang atau Java atau mobile gitu. Enggak ada, misal kalau kalian programmer tapi just programmer, jadinya kalian seperti full stack. Kalian bisa semua itu artinya. Gitu. Pahamin dan lebih serius di skill kalian, feel kalian di mana gitu. Ya, baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, ini ada lagi yang nanya di chat. Tri Cahyo, izin tanya Kak, semisal minat jadi SA, kira-kira ketika interview, skill sama tes, apa yang bisa diberikan perusahaan pada kita? Skill sama tes apa yang bisa diberikan perusahaan kepada kita? Mungkin maksudnya yang di Maksudnya interviewnya. kayaknya ketika interview tuh yang ditanyain apa gitu loh. Iya. Kayaknya gitu maksudnya. Mungkin ketika interview ya, ketika interview pasti kita suruh analisa. Kita dikasih apa ya, suatu kondisi. Misal saja pemesanan tiket. Kita disuguhin nih dengan cerita. Dengan cerita itu misal kita ceritanya itu tentang pemesanan tiket. Tiketnya tuh nggak harus dipesan secara offline, kita bisa pesan secara online. Nah, berarti kita harus nyusun itu flow-nya gimana, kita merancangnya itu seperti apa. Biasanya yang diminta itu adalah flow chart, itu pasti. Flow chart, kemudian ada IRD, itu pasti ada. Kemudian kalau SRS, itu lebih ke basic aja sih, sekilas aja, nggak sedetail tadi yang aku contohin ya, sampai ID dan lain-lain tuh enggak. Cuman kalian harus tahu sekilas lah tentang dokumen SRS itu apa aja yang diinputkan. Terus kemudian penjelasan kalian tentang fitur yang kalian list itu apa saja itu harus tahu gitu. Nanti akan dinilai itu. Fitur list yang udah kalian bikin itu sudah mencakup semua belum dengan cerita yang udah ada gitu. Terus kemudian flow yang kalian bikin udah sesuai juga belum dengan cerita yang diberikan. Kemudian ada juga IRD. Nanti IRD-nya udah sesuai belum nih ya dengan fit-fit yang mereka gunain gitu. Kalau misal nih mereka pesan tiket, ternyata kita harus perlu entity tiket kan, tapi kita nggak bikin nih entity tiketnya. Nah itu juga bakal jadi pertimbangan gitu. Harus relate. Jadi dokumen SRS, flow dan entity diagram itu harusnya relate gitu. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Itu ada fokus algoritma tertentu nggak Mbak? Itu maksudnya pertanyaan untuk SA ya. Apakah SA ada fokus algoritma tertentu? Algoritma seperti apa ya? Kalau algoritmanya nggak ada ya Bu ya, algoritma SA. Yang
yang setahuku itu lebih ke metode pengembangan sistem ya, misal waterfall ataupun yang lain gitu biasanya ada. Itu kan berpengaruh sama ini tim kita. Tim kita mau pakai waterfall ataupun agile ataupun yang lain gitu. Itu biasanya pakai. Kebetulan kalau di perusahaan saya itu pakai agile gitu. Kita juga ada pakai sprint gitu. Jadi akan beda itu lebih ke life cycle untuk ininya ya, untuk pengerjaannya. Misal waterfall harus urut nih, divisi A selesai, divisi B baru mulai. Kayak gitu. Belum tentu nanti satu project menggunakan waterfall, belum tentu nanti di project lainnya juga menggunakan waterfall. Bisa juga pakai agile gitu. Itu tergantung dari project yang kita kerjain. Misal kliennya ini butuh cepat, nggak mungkin kita pakai waterfall. Lama kan kalau kita pakai waterfall. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Oh iya Mbak, sebelumnya kan saya pernah join project ya. Jadi saya belum pernah dengar istilah kayak sistem analis gitu. Walaupun sebelumnya emang sudah pernah, tapi selama di project itu saya nggak dengar sistem analis. Biasanya yang dibahas itu BA, bisnis analis. Nah, bisnis analis sama sistem analis ini sama nggak sih sebenarnya? Sebenarnya BA dan SA mirip. Oh, mirip. Oke. Mirip. Tapi BA itu melihat dari sisi bisnisnya. Misal kita meng-create suatu project yang membutuhkan tadi aja ya payment method gitu ya. Nanti BA itu juga bisa mensuggest sekarang itu lagi apa ya? Lagi trendingnya pakai OVO. Ya udah mereka riset akan tentang OVO. Terus kemudian mereka bandingin nih, OVO, GoPay, Link aja itu lebih murah mana nih untuk kita jadikan third party gitu. Terus kemudian persyaratannya lebih enak yang mana nih? Mereka juga akan riset tentang hal itu. Terus kemudian misal nih fitur, misal aja di e-commerce itu ada fitur COD. Mereka riset dari beberapa kompetitor dari e-commerce, apakah mereka itu semua menggunakan fitur COD? Dilihat dari sisi bisnisnya, apakah mereka itu perlu untuk fitur COD gitu kan? Kalau itu dirasa emang perlu dan diriset oleh si BA itu perlu, itu biasanya akan kita konsum, akan kita gunain gitu. Jadi mereka lebih melihat dari sisi bisnisnya. Mereka akan rugi nggak nih untuk menggunakan fitur ini? Untuk misal, untuk bukan 1 tahun ini ya, misal 2 tahun, 3 tahun ke depan, fitur ini masih relate nggak? Karena kita ngedevelop satu fitur, belum tentu kita create sekarang, jadinya sekarang. Kemungkinan tahun depan baru bisa live gitu ya. Gitu kalau jadi BA. Kalau sistem analis itu lebih ke teknis daripada BA. Biasanya klien, terus kemudian kalau ada klien sama kita ya, sama SA gitu ya. Nanti sebelum ke SA ada diskusi juga tuh ke BA gitu, Mas. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke. Oke, ini ada pertanyaannya dari Pak Dinan. Apakah pernah terjadi kasus terkait penyusunan fungsional requirement yang dibuat SA tidak bisa atau tidak memungkinkan dibangun oleh tim developer? Jika terdapat kasus tersebut, apakah yang harus dilakukan, khususnya penyampaian kepada klien? Oke, saya jawab ya Pak Dina. Itu pasti kemungkinan terjadi itu pasti ada. Jadi penyampaian kita ke klien nanti lebih ke concern dari programmer itu kenapa tidak bisa mendevelop itu. Jadi kita harus tahu kekurangan kenapa kita nggak bisa pakai itu. Misal saja ini kita pakai OTP. OTP
untuk ini keamanan ya. Misal si kliennya itu mintanya harus pakai nomor aja gitu ya. Ternyata nomor itu nanti akan bahaya kalau ditampilin di depan gitu. Si develop nggak mau ambil resiko nih karena ini termasuk keamanan. Sedangkan klien itu minta loginnya harus pakai nomor telepon gitu ya. Nah, kita biasanya akan memberikan alasan-alasan kenapa penjelasan kenapa kita tidak bisa mendevelop itu. Kemudian kita harus mempunyai suggest. Oke, kalau misal kita nggak boleh nampilin nomor telepon di depan atau nomor telepon tidak boleh untuk login, kita suggest-nya misal email gitu. Kita jelasin juga kenapa harus pakai email gitu. Terus kemungkinan misal itu terkait dengan keamanan, kita juga harus menjelaskan keamanan apa aja yang kemungkinan terjadi kalau kita menggunakan permintaan klien. Gitu. Karena klien itu lebih cenderung yang harus dihadapkan dengan suatu permasalahan yang terjadi gitu. Misal saja kita kasih contoh apa gitu, baru mereka paham. Kalau kita hanya sekedar ngomong, oh ini nggak bisa Pak, karena keamanannya terganggu gitu, atau keamanannya nanti akan bocor datanya, gitu mereka akan susah paham dan susah untuk mengerti kita gitu. Jadi kita harus ngasih tahu penjelasannya kenapa itu tidak bisa dikonsum, terus suggest dari kita lebih baik menggunakan apa gitu. Jadi klien juga tidak kosong untuk menentukan solusinya gitu. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Suya. Berarti di dalam perusahaan ada kemungkinan kalau BA dan SA saling kerjasama, Mbak? Iya, pasti akan ada itu. Karena SA sebelum present tentang requirement dari klien secara teknis, mereka akan diskusi terlebih dahulu dengan BA ataupun stakeholder yang terkait ya. Karena itu nggak bisa dari SA aja yang menentukan. Pasti butuh discuss terlebih dahulu mungkin dengan lead atau dengan PM. Karena mereka yang tahu akan ini ya, skill dari teman-teman tim kita gitu. Kalau BA sama SA pasti discuss. Oke. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah Ya, ayo silahkan bertanya. masih ada pertanyaan? Ada praktisi yang kompeten ya di bidang sistem analis, silahkan untuk bertanya, feel free, bertanya gratis kok. Betul, bertanya gratis nih. Kita juga bisa sharing kalau misal di luar event ini, misal kalian udah kerja nih sebagai SA, kita mau sharing-sharing juga boleh banget gitu. Karena menurut aku IT kalau kita nggak saling tahu pengalaman teman-teman yang lain, kita juga taunya di scope kita aja gitu. Misal aku SA dengan nggak terbuka untuk teman-teman yang programmer, kita juga nggak akan tahu pengalaman mereka juga. Gitu. Izin bertanya, Mbak. Iya, boleh. Awal mula masuk ke perusahaan itu ditawari untuk memilih SA atau ada opsi-opsi lain seperti itu, Mbak? Atau Mbaknya mengajukan diri buat daftar langsung jadi SA-nya seperti itu? Oke, jawab langsung. Sebenarnya itu ada requirement dari perusahaan tentang SA. Jadi saya mencoba di SA, sebelumnya saya bertanya dulu nih, di SA ini di perusahaan tersebut
itu apa aja yang dikerjain gitu. Karena kan kalau kita masih baru ya, fresh graduate, kita belum paham dong dokumen-dokumen seperti itu apa. Nah, kemarin itu pertama kali itu ada dua penawaran. Yang pertama itu SA, yang kedua itu mobile development. Karena sebelumnya saya juga pernah develop mobile, makanya ada penawaran dua itu. Terus saya ambil SA karena saya merasa lebih feel-nya di SA. Terus kemudian waktu tes juga, itu apakah kita akan paham dengan SRS gitu ya, terus kemudian yang lain-lain gitu, enggak, kita nggak paham nih. Aku nggak paham nih tentang SRS, terus kemudian dokumen-dokumen yang lain yang dibutuhin, kayak gitu, aku nggak paham. Tapi kita lebih ke pengalaman kita. Misal kita pernah ngerjain project ini, kita pernah bikin apa aja gitu. Kemarin waktu MTP ya, itu aku sebagai analisnya. Jadi ada pengalaman untuk membuat flow, terus kemudian membuat DFD-nya, terus kemudian membuat dokumen requirement-nya. Walaupun saya belum tahu itu, ternyata dokumen requirement yang saya buat itu ternyata namanya dokumen SRS gitu. Jadi lebih ke pengalaman. Terus kalian itu paham sejauh apa tentang SA, kalian paham sejauh apa tentang programmer, gitu. Jadi nanti dari CV kita yang sudah dikumpulkan ke perusahaan itu dilihat lagi dan nanti akan dikasih opsi kayak mbaknya tadi misal mobile development sama satu lagi SA seperti itu Mbak. Iya, kalau misal kita benar-benar ada pengalaman di situ dan perusahaan membutuhkannya. Tapi kalau misal kita pengalamannya di SA aja ya nggak ada kemungkinan kita ditawarin ke yang lain. Pasti ya di SA gitu. Baik Mbak, terima kasih. Izin bertanya juga Mbak, sebagai kita mahasiswa di masa pandemi ini kan ada yang mau lagi ngambil kapel dan sebagainya, ada keputusan langsung ke perusahaan dan sama contohnya nih gambar ada yang mau bantah. Apakah ada mata kuliah atau pelajaran yang akan kita fokuskan bahwasannya kita nanti akan jatuh atau mengambil job di satu perusahaan yang ada SA-nya. Apakah ada mata kuliah yang lebih signifikan itu yang harus kita pelajari? Bahwa kita nih ke depannya pengen jadi fokus ini aja gitu. Untuk lebih ke mata kuliah ya sebenarnya ya. Kalau dari segi mata kuliah ya kita pasti akan belajar ya tentang flowchart kayak gitu pasti belajar ya. Terus kemudian tentang IRD itu pasti kita bahas juga kan. Cuman kalau di dunia pekerjaan itu tuh sebagai IRD atau flowchart itu sebagai items dari dokumen misal SRS dulu aku nggak paham tentang SRS. Nah kemudian tapi aku paham nih tentang flowchart, IRD, sequence, DFD gitu. Berarti itu kan merupakan bagian dari SRS ya. Karena penyebutan di dunia kerja sama di perkuliahan itu beda. Kalau di dunia perkuliahan materi untuk SA itu banyak. Mulai kita pernah juga disuruh misal dosen kita untuk menganalisa sebuah kejadian. Misal ada cerita ABCD gitu ya. Terus kita harus nentuin, kita tuh harus gimana, kita flow-nya harus gimana, itu pasti ada kan ya. Seingatku ada ya Bu Dewi ya? Ada, harusnya RPL itu kan kayak gitu kan ya. RPL, betul, kemudian kalau basis data kan juga mendesain ERD, ada kasusnya, nanti kita harus mengidentifikasi kira-kira tabel database-nya apa, relationship-nya gimana gitu kan. Iya, itu pasti ada. Terus kadang ada beberapa gimana? Sepertinya suaranya dari Mas Rahul ini deh. Terganggu deh. Halo? Ya, kadang juga kita sebagai mahasiswa kalau di masa pandemi kayak gini, kadang kuliahnya juga nggak terlalu
fokus banget dalam arti, tapi nggak kebanyakan. Kadang kita udah selesai mata kuliah, udah selesai UAS, bahwa mata kuliah lupa lagi. Kita masih lama, kemarin kita udah lupa gitu. Cara untuk konsistennya tuh ada nggak Mbak? Sebagai Mbak yang sendiri yang menjadi. Iya, bisa. Bisa saja kita pernah dikasih tentang perkuliahan tentang IRD gitu ya. Ya udah nih kita sampai rumah kita coba-coba aja, misal ambil kasus, misal kasus apa ya, kita bikin IRD e-commerce, yang simpel-simpel dulu gitu. Jadi kalau di perkuliahan itu kan hanya memperkenalkan ya, misal IRD itu seperti ini loh gitu. Tapi kita belum tahu nih aturan yang secara benarnya, terus kita belum punya skill untuk menghadapi suatu masalah gitu. Nah, dari kita sering mencoba, itu akan semakin lancar lah untuk kita menentukan masalah ini tuh solusinya harus seperti ini gitu. Jadi lebih baik kita mencoba lebih ke relate permasalahan. Kita membuat study case-nya aja gitu. Misal kalian programming gitu ya. Kalau misal kalian tuh programming diajarin awal-awal di kuliahan pasti untuk create, update, delete seperti itu ya. Ya udah kalian coba aja tuh nanti di rumah create, update, delete itu diterapin misal di account gitu ataupun pembuatan account ataupun form pendaftaran kayak gitu. Itu nanti juga kalian akan menemukan nih, oh ternyata kalau create, update, delete itu perlu validasi juga ya gitu. Kalian akan tahu dari situ, akan lebih banyak tahu kalau kita banyak study case-nya untuk pelajarin diri sendiri gitu. Siap Mbak, lumayan. Makasih Mbak, sukses selalu. Oke, untuk sesi diskusinya kayaknya segitu dulu ya. Banyak banget pertanyaannya. Terima kasih Mbak Ella sudah berkenan untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Oke. Untuk teman-teman, di sini ada link presensi ya di chat. Silahkan diisi. Mungkin nanti kalau ada event baru atau ada saran dari teman-teman untuk event apa sih yang harus kita buat lagi, bisa dikasih saran di situ. Oke. Sebelum kita akhiri dari Bu Ismi, mungkin ada tambahan, Bu? Ya, baik ya. Jadi karena sudah 90 menit juga, tadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Ella yang sudah berkenan untuk sharing gitu ya, mengisi acara Karir Talk hari ini. Semoga karirnya Mbak Ella lancar dan nanti next time kapan-kapan mungkin nanti kalau Mbak Ella udah entah jadi apa gitu ya 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, nah itu bisa juga balik lagi memberikan sharing lagi gitu. Jadi terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Kemudian untuk mahasiswa yang berpartisipasi, saya berharap semoga kalian bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kegiatan Karir Talk ini ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah saya dan Mas Eko akan coba arrange untuk diadakan rutin, mungkin sebulan sekali atau paling lama 2 bulan sekali. Dan kalau kalian misalnya tertarik gitu, misalnya untuk topik tertentu berkaitan dengan karir, nah nanti bisa disampaikan ya lewat form yang sudah dibuat oleh Mas Eko. Contohnya misalnya, oh saya pengen lebih tahu tentang back-end developer, oke, berarti BE gitu. Nanti kita bikin karir talk lagi, kita cari alumni yang sudah bekerja sebagai BE, kemudian nanti kita minta untuk sharing. Atau UI UX, nah sekarang nih lagi tren ini profesi sebagai UI UX designer gitu, itu juga bisa. Atau misalnya kalau yang nyerempet-nyerempet data, sekarang kan ada profesi sebagai data scientist atau data engineer gitu. Nah itu kalian juga bisa mengusulkan, silahkan diusulkan saja, nanti coba kami arrange gitu ya untuk pertemuan-pertemuan Karir Talk selanjutnya.
Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, ada Pak Dinan, Bu Dewi Soyus, ada Pak Faisal juga yang sudah bergabung, Pak Bambang Robiin juga sudah bergabung. Terima kasih sudah meramaikan kegiatan ini. Ya harapannya adalah ini bisa bisa Karir Talk ini bisa memberikan manfaat lah untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya, Mas Eko. Oh ya, Mbak Ella, saya minta ya slide-nya tadi minta dikirim ke saya ya, nanti bisa saya share ke mahasiswa. Gitu. Oke, boleh Bu. Terima kasih. Oke, ini perlu foto sesi bersama nggak ya, Bu? Oh iya, perlu, bolehlah buat kenang-kenangan. Mohon untuk kameranya di-on-kan, kita screenshot. Ada Pak Bambang juga ternyata. Halo Pak Bambang. Ya, halo Mas. Saya menyimak dari tadi. Oke teman-teman. Mohon untuk kameranya dihidupkan ya. Kita ini dulu, foto bersama dulu. Oke. Atau mungkin yang lain sambil praktikum, sambil kuliah kali ya, ada extra income ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah lumayan yang menyalakan kamera. Oke, kita foto ya. Satu. Oke, dihitung ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya cukup. Oke. Oke, itu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ella, kepada Bapak Ibu dosen. Kemudian juga terima kasih kepada semua teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga kegiatan kita hari ini menjadi berkah dan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.